Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Juhairiyah akan mempresentasikan pengelolaan tanah wakaf di mana memenuhi mata kuliah manajemen wakaf dan zakat. Nah, yang pertama yaitu pemahaman makna wakaf dan organisasi pengelolaan wakaf, di mana Dasi NTB mengelola wakaf tanah dan bangunan dalam bentuk program rumah pesantren kemandirian, rumah tahfidz, dan tanah kemanfaatan yang kesemuanya dikelola Dasi, di mana Dasi ini mengelola dan di bawah manajer divisi pemberdayaan. Seperti itu. Namun dalam praktiknya informal pengelolaan wakaf ini menyatakan bahwa tidak begitu paham dengan konsep wakaf sehingga memahami pengelolaan harta wakaf ini yang dititipkan sebatas nyambi, tidak menjadi prioritas seperti zakat, namun peruntukannya seperti yang diamanahkan pewakif, seperti itu. Dan kurangnya pemahaman ini dikarenakan informan pengelolaan belum mengenai secara keseluruhan apa tujuan dan fungsi setengah pengelolaan wakaf seperti yang diamanahkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Sementara informal wakif ini dalam mewakafkan harta bendanya memiliki beberapa pemahaman, salah satunya masih kurang memahami apa tujuan dan fungsi wakaf serta utuh memaknai wakaf hanya karena manajemen kepercayaannya bahwa Dasi ini adalah lembaga yang amanah dan menyerahkan segala kepengurusan kepada Dasi NTB ini dengan syarat harus dikelola produktif dan peruntukan wakaf ini untuk keluarga duafa dan anak-anak yatim. Dan hal ini menunjukkan informal wakif secara tidak langsung juga memahami bagaimana pemanfaatan harta wakaf secara produktif, namun tidak melakukan pengawasan seperti itu. Dan informan wakif ini juga seolah tidak peduli dengan kepastian hukum harta bendanya yang telah diwakafkan. Dan wakif tidak menyatakan bagaimana kepengurusan harta benda wakaf dalam hal pengadministrasian ke badan wakaf untuk memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh ikta ikrar wakaf, di mana yang disingkat AIW, untuk menghindari sengketa di masa depan. Namun sebagian wakif ini karena meruntuhkan tanah wakaf hanya untuk beberapa tanah, jadi memahami wakaf ini tidak harus ada yang tadi AIW, di mana akta ikrar wakaf. Sudah merasa cukup selesai dengan lembaga Dasi sebagai pengelolaan. Dan pemahaman tentang wakaf ini mengelola tanah dan bangunan masih tradisional hanya sebatas manajemen kepercayaan saja, sebagaimana pernyataan-pernyataan informan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan wakaf, di mana harta wakaf ini yang ada di Dasi NTB dikelola dalam bentuk program-program pemberdayaan wakaf. Yang saya jelaskan tadi yaitu salah satunya seperti pesantren kemandirian, rumah tahfidz,
dan tanah kemanfaatan. Di sini merujuk pada Undang-Undang Wakaf. Pengelolaan wakaf bertugas untuk pengadministrasian harta wakaf, di mana diamanahkan kepada Badan Wakaf yang ditunjukkan Kementerian Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Namun informan pengelolaan belum melakukan sepenuhnya sistem pengadministrasian dikarenakan untuk beberapa faktor internal, yaitu tidak maksimal pengurus pengadministrasian dikarenakan beberapa faktor eksternal, diantaranya yaitu ketidakseriusan Kemenak dalam menanggapi program wakaf, seperti tidak tersedianya blongko IAW tersebut, seperti itu. Nah, program yang tadi seperti program pesantren kemandirian, yaitu adalah program pemanfaatan rumah dan lahan tanah wakaf, di mana penampungan anak-anak yatim dan duafa untuk diajarkan latihan kewirausahaan mandiri selain disekolahkan dan dibina oleh seseorang pengurus dari keluarga duafa sendiri, seperti itu. Sementara rumah tahfidz adalah program pemanfaatan rumah dan tanah wakaf yang khusus mencetak tahfidz sendiri, yang dimana penerima pemanfaatan dari anak-anak yatim ini juga duafa, seperti itu. Dan sementara tanah wakaf pemanfaatan adalah program yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan berkebun, yang dianggap oleh seseorang yang ditunjukkan dasi yang langsung sebagai penerima manfaat hasilnya, seperti itu. Dan program-program ini berjalan namun belum secara maksimal. Hal ini dikarenakan konsep pola pengelolaan wakaf seadanya atau nyambi dan priorisasinya, manajemen kepercayaannya, seperti itu. Sentralisme pengelolaan yang mengesampingkan aspek pengawasan ini, seharusnya perencanaan atau kegiatan awal dalam sebuah pekerja dalam bentuk memiliki hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal dengan melihat skala prioritas, sejauh mana kepentingannya, bagaimana dana atau modal, seperti itu, dan sumber daya insaninya juga, seperti itu. Nah, di mana pola manajemen wakaf ini pada dasi NTB dalam program pemberdayaan tidak dilakukan secara terintegrasi, tidak sumber daya khusus yang menangani wakaf yang memiliki jiwa entrepreneur, di mana sehingga pengelolaan terkesan ini tidak maksimal karena wakaf kurang berkembang, bahkan cenderung menjadi beban, di mana informal pengelolaan merasa kesulitan atau cost flow, bahkan pembukaan dan pencatatan laporan aset dan investasi wakaf yang cenderung terlupakan untuk dibukukan, ditambah dengan kurangnya sumber daya dalam pengelolaan wakaf ini. Padahal profesi nazir ini adalah proses menjanjikan kehidupan yang layak, sejahtera, dan falah oriented. Jadi pola manajemen yang tidak terintegrasi ini membuat informal wakif yang ingin menambah harta wakaf untuk dikelola lembaga dasi menjadi ragu, seperti itu. Jadi untuk memberikan amanah harta wakaf tambahan bagi kemungkinan besar. Jadi kemungkinan besar itu, hal ini juga menjadi pertimbangan kepada calon wakif lainnya, seperti itu.
Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan wakaf, di mana pemanfaatan harta wakaf ini disalurkan kepada yang berhak sebagai penerima manfaat oleh dasi, yaitu seperti kepala kaum duafa dan anak yatim, di mana sesuai peruntukannya, namun tidak banyak yang merasakan manfaatnya dikarenakan pengelolaan yang belum maksimal, seperti itu. Jadi masih belum maksimal. Pengelolaan wakaf seharusnya ini memiliki sumber daya jiwa entrepreneur sehingga wakaf dapat dirasakan manfaatnya seperti itu. Dirasakan manfaatnya secara luas seperti itu. Jadi di sini pemanfaatannya belum maksimal, masih kurang maksimal sehingga dimana tidak merasakan manfaatnya seperti itu. Nah, sekarang sudah sampai penjelasan yang terakhir, yaitu penjelasan yang keempat, evaluasi dan pengawasan wakaf, di mana pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dilakukan dengan pengawasan manajerial dan pengawasan masyarakat. Dalam hal ini dari Dasi NTB memiliki Dewan Syariah sebagai pengawas dan wakif sendiri serta pengawas masyarakat. Seperti itu. Nah, di sini ada dua aspek penting dalam pengawasan manajerial. Nah, yang pertama yaitu akunting. Dan yang kedua yaitu auditing, di mana aspek penting pengawasan manajerial ini ada dua, yaitu auditing dan akunting. Ini dari Depak RI 2003 itu menyatakan seperti itu. Dan asas transparansi dan akuntabilitas dari NTB dipertanyakan karena tidak adanya pembukaan dan laporan setiap tahunnya tentang ases wakaf dan proses pengelolaan, sehingga mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian dari tim audit publik seperti itu. Dan di mana akuntansi menjadi salah satu sumber informasi dan pengambilan keputusan bisnis, sementara audit ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban kepada wakil yang memberi amanah harta wakaf, seperti itu. Pengawasan ini dari pewakif masyarakat pun sangat diharapkan, seperti itu. Nah, berakhirlah penjelasan dari saya, Siti Juhairia, mengenai pengelolaan tanah wakaf, di mana dari Dasi NTB. Saya undur diri. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.